dalam pembelajaran ekonomi. Bapak berharap anak-anak Bapak semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sedikit apapun. Baiklah, untuk pelajaran di semester 2 ini kita akan melanjutkan pelajaran ekonomi dengan judul Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara. Adapun tujuan daripada pembelajaran tersebut adalah siswa diharapkan mampu mengetahui fungsi dan tujuan penggunaan dari APBN tersebut. Kedua, siswa diharapkan mengetahui dari mana sumber penerimaan dan pengeluaran APBN tersebut. Terima kasih. APBN. A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, tahun anggaran APBN berlaku mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Penyusunan APBN. APBN bermula dari RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disusun oleh Presiden dibantu Menteri Keuangan. Mereka menyusun rencana APBN berdasarkan asumsi-asumsi. Asumsi berupa dasar anggaran tentang kondisi ekonomi makro, antara lain produk domestik bruto atau PDB menurut harga berlaku, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, rata-rata suku bunga SBI 3 bulan, harga minyak internasional, dan produk minyak Indonesia. Dalam penyusunan RAPBN digunakan asas-asas kemandirian, penghematan, dan penajaman prioritas pembangunan. RAPBN ini nantinya akan diajukan ke DPR selaku wakil rakyat. Apabila disetujui RAPBN, akan disahkan menjadi APBN. Tetapi bila RAPBN tidak disetujui, maka APBN tahun yang lalu akan diberlakukan. Hak DPR untuk menetapkan anggaran tersebut disebut hak budget. 1. Fungsi APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Fungsi alokasi, yaitu berkaitan dengan penerimaan sumber-sumber penerimaan negara untuk membiayai belanja negara. Contoh, penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, tempat ibadah, dan penerangan jalan. B. Fungsi distribusi, yaitu berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terwujud jika pemanfaatan penerimaan negara yang berasal dari rakyat dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Misalnya, pemberian subsidi BBM kini dikurangi karena baik orang kaya maupun orang miskin
dapat merasakan subsidi. Subsidi sebaiknya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, contohnya subsidi beras untuk warga miskin dan bantuan pendidikan untuk anak-anak sekolah yang kurang mampu. C. Fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas berkaitan dengan pengaturan perekonomian nasional agar tetap seimbang, artinya permintaan agregat harus sama dengan penawaran agregat. Pemerintah dapat menggunakan APBN sebagai instrumen pengendali perekonomian, baik pada masa perekonomian yang stabil maupun depresi ataupun inflasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih anak-anak Bapak yang telah melihat dan menyaksikan video pembelajaran Bapak hari ini dengan judul APBN. Mudah-mudahan pembelajaran APBN kita kali ini menambah wawasan kita dan memperluas keilmuan kita tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut. Harapan Bapak kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sedikit apapun, dan minggu depan kita akan ketemu kembali dengan lanjutan APBN dan APBD. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.